Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Ikhwatu iman, sahabat fillah yang saya hormati dan saya banggakan, kali ini kami akan membacakan satu ayat suci Al-Quran, di mana ayat ini membahas tentang bahwa manusia itu tidak hanya cukup membangun hubungan yang baik dengan Allah, akan tetapi ia juga harus membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ayat ini teman-teman bisa temukan di dalam surah Al-Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghuribat 'alaihimudz dzillah. Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang telah diliputi oleh kehinaan. Ainama fuqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang-orang itu memiliki ikatan yang baik dengan Allah dan memiliki ikatan yang baik dengan sesama manusia. Hadirin teman-teman yang saya banggakan, kalau kita mengkaji ayat ini berdasarkan teksnya itu, yang pertama itu pada lafadz illa. Pada lafadz illa ini, kalau kita kembali ke dalam ilmu bahasa, dia adalah huruf istisna. Huruf yang bermakna pengecualian. Maksudnya adalah bahwa orang-orang itu akan tetap berada di dalam kehinaan, terkecuali mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan berpegang teguh kepada tali sesama manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lafadz waw yang terletak antara hablum minallah wa hablum minan nas itu adalah waw ataf. Waw yang bermakna bahwa dia tidak boleh dikerjakan salah satunya dan meninggalkan salah satunya. Semisal nih, saya pengen jadi manusia hanya cukup beribadah kepada Allah saja tanpa memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Itu tidak boleh. Karena waw yang terdapat pada ayat tersebut adalah waw ataf. Waw yang bermaknakan dia harus dikerjakan secara berbarengan itu. Memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah, hadirin teman-teman yang saya banggakan, bagaimana kalau semisal dia hidup di dunia ini hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah, atau justru sebaliknya dia hanya memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, tapi tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah? Apakah boleh hidup seperti itu? Nah, mari kita lihat contoh hadis Nabi yang menjelaskan tentang manusia yang hanya memiliki hubungan yang baik dengan Allah, tapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini teman-teman bisa temukan di dalam kitab Bukhari, kitab Adabul Mufrad. Nomor hadisnya itu adalah 119. Juga teman-teman bisa menemukan hadis ini di dalam Musnad Ahmad, nomor hadis 9765. Nah, bunyi hadisnya adalah An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, datang seorang sahabat Nabi
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan, Inna fulanah, sesungguhnya aku berjumpa dengan perempuan. Ini ceritanya sahabat ini mengadu kepada Rasulullah. Inna fulanah, sungguhnya aku pernah berjumpa dengan seorang perempuan. Taqumul lailah, dia setiap malamnya bangun dan melaksanakan salat tahajud. Wa taqumus siyamah, lalu kemudian di siang harinya dia berpuasa. Wa taf'alu wa tasaddaqu, kemudian dia sering bersedekah kepada orang lain. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tetapi dia mengganggu tetangganya dengan ucapannya itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya finnar, dan dia berada di dalam neraka. Nah, teman-teman yang saya hormati, sebenarnya tanpa kami jelaskan makna daripada hadis ini, teman-teman sudah paham itu, bahwa ini perempuan rajin beribadah kepada Allah, akan tetapi karena sering mengganggu tetangganya, kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Hiya finnar, dan dia betul-betul berada di dalam neraka. Menurut teman-teman kenapa? Kenapa kebaikan yang ia kerjakan itu menjadi sia-sia hanya karena mengganggu tetangganya dengan lisannya itu? Kalau kita kaji makna teks pada hadis tersebut, ini perempuan, meskipun dia rajin sholat malam hari, meskipun dia rajin berpuasa, meskipun dia rajin bersedekah, tapi dia menghilangkan nilai-nilai yang ada pada ibadah yang ia laksanakan itu. Yang seharusnya sholat malam yang ia kerjakan itu mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi sebaliknya itu. Yang seharusnya puasa yang ia kerjakan setiap hari mampu menjadi tameng buat bibirnya untuk tidak mengganggu tetangganya itu. Tapi justru sebaliknya. Yang seharusnya sedekah yang ia berikan kepada orang lain itu harus membuat dia lebih bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, justru malah merendahkan orang lain. Artinya, kenapa kemudian Nabi mengatakan la khaira fiha? Karena dia menghilangkan nilai-nilai yang terdapat pada ibadah yang ia laksanakan. Artinya, teman-teman yang saya hormati, dalam beribadah itu tidak hanya cukup melaksanakannya saja, tidak hanya cukup menggugurkan kewajibannya saja, akan tetapi dia juga harus melaksanakan nilai-nilai yang terdapat pada ibadah itu. Fungsi yang terdapat pada ibadah itu harus ia laksanakan juga. Kayak tadi, yang seharusnya sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, justru sebaliknya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Hiya finnar, dia betul-betul berada di dalam neraka. Nah, itu sebabnya kita kembali pada ayat pertama, bahwa orang itu tidak akan berada di dalam kehinaan kalau dia menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kalau tidak demikian, maka dia akan berada di dalam kehinaan. Dan itu adalah ketetapan Allah pada ayat tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman yang saya banggakan, dalam beribadah, jangan pernah merasa sombong. Teman-teman mungkin bisa membuka buku dan bisa menemukan kisah-kisah di mana ahli ibadah itu justru masuk ke dalam neraka, sedangkan ahli maksiat itu justru masuk ke dalam surga. Salah satu sebabnya adalah karena dia sombong.
merasa bahwa dirinya lebih, dan merasa bahwa orang lain tidak berhak masuk ke dalam surga itu. Hati-hati dengan omongan, hati-hati dengan tindakan. Anda ahli ibadah, belum tentu Anda ahli surga. Karena kita masuk ke dalam surga berkat rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita. Ibadah itu hanya jalan menuju surga, bukan sesuatu yang pasti. Ingat itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.